Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya mundur dari kabinet pemerintahan dengan alasan ingin fokus terhadap pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Mahfud MD sebenarnya adalah sikap yang selama ini dinantikan publik. Ketika pejabat tinggi negara maju di pemilu, baiknya mundur supaya tidak terjadi sebuah konflik interest. Nah, kerjaan sebagai pejabat pun tidak terganggu, jalannya pemerintahan juga tetap bisa maksimal. Sorotan menteri-menteri yang baiknya mundur ini tidak lepas dengan apa yang dipertontonkan pemerintah kepada publik saat ini, mulai dari presiden sampai menteri kerap bersinggungan dengan isu-isu keberpihakan, ketidakfokusan menjalankan posisi sehingga yang diributkan adalah soal polemik bukan kebijakan publik. Sisa waktu pemerintahan Jokowi yang sampai Oktober tahun ini kita menjadi sanksi apakah pekerjaan, kemudian target dan juga legacy pemerintah itu benar-benar bisa dijaga. Karena jelang akhir pemerintahan, kabinet diisukan tidak kompak. Presiden dan menteri sibuk mengurusi politik. Presiden Jokowi masih punya PR-PR yang harus dipenuhi yang dijanjikan sejak memimpin bangsa ini, dan sebagai kepala negara dan juga tim leader untuk kabinetnya, pemerintah punya sorotan pekerjaan yang belum selesai. Yang pertama, pemirsa, kami akan gambarkan di sini. Kita mulai dari pekerjaan rumah dulu ya, karena waktu pemerintahan yang tinggal sedikit lagi. Baik, ini adalah contoh-contohnya pemirsa, beberapa PR yang juga masih menjadi pekerjaan yang targetnya diinfokan ini belum bisa dicapai. Jokowi pada awal menjadi presiden janji pemirsa bahwa ekonominya bisa tumbuh di angka 7%. Ini janjinya. Faktanya berbeda. Target diturunkan ke periode kedua pemerintahan. Targetnya menjadi 5,6, kemudian 6,2% di RPJMN 2020 sampai 2024. Pertumbuhan ekonomi selama masa Jokowi stagnan di angka 5%. Ini dia, jadi jauh dari targetnya. Apalagi di sisa masa jabatannya rasanya sulit untuk tumbuh di atas 6% saja. Nah, kemudian PR soal ini pemirsa, penurunan angka kemiskinan di angka 6-7%. Targetnya ini, namun data BPS per Maret 2023 masih di angka 9,36%. Begitu pula untuk pengangguran yang targetnya juga tidak tercapai, targetnya adalah 4,3%. Kemudian juga lalu ada target 100% terakreditasi di tahun 2024 untuk peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan juga PR di target pengembangan pembangkit listrik dan bidang-bidang lainnya. Ini dia, ini baru beberapa poin aja ya pemirsa. Nah, pertanyaannya, apakah PR yang belum selesai ini bisa terkejar apalagi dengan kondisi gejolak politik di kabinet? Kita lanjutkan ya pemirsa. Bahwa menteri di kabinet juga ini kemungkinan ada isu bahwa gerah dengan kondisi presiden yang berpihak. Apakah ini benar? Bahwa kabinet Jokowi yang diisi dengan orang-orang perwakilan partai sebagai menteri kini disebut-sebut ada ketidaksolidan di dalamnya. Jika kita dengar misalnya kabar Ibu Sri Mulyani yang diisukan mau hengkang. Belum lagi menteri-menteri yang kini berada berseberangan dengan koalisi yang didukung oleh presiden. PDIP yang kini beda politik sama Jokowi masih menjadi partai politik dengan dominasi kabinet Indonesia Maju. Ada 9 menteri dan wakil menteri, kemudian PKB dan P3 masing-masing ada 3 orang. Jika dugaan ada keberpihakan presiden semakin besar, Jokowi tentu akan sangat hati-hati melangkah. Karena kebijakannya mungkin saja nanti bisa diketahui menteri-menteri yang posisinya sekarang sudah berseberangan secara politik, begitu ya. Kita akan bergeser pemirsa. Ini ada pernyataan bahwa dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyoroti perlakuan presiden terhadap menteri di kabinet yang kini berseberangan dalam hal dukungan politik. Salah satunya adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Hasto menyebut, Ibu Risma ini cerita sekarang suasana rapat kabinet itu bahkan ketika mau rapat pun diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Nah, Hasto juga menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar bagi-bagi bansos, tapi mensosnya tidak diikutkan. Gitu. Bu Risma ini juga tidak diikutkan. Yang diduga Bu Risma ini tidak diajak karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. Hasto menyayangkan bahwa seharusnya soliditas kabinet ini harus terjaga di tengah tahun politik. Karena Presiden dan para menteri ini sedang menjalankan tugas untuk rakyat, menjaga tata pemerintahan negara yang baik. Menko Polhukam, misalnya, yang juga maju sebagai cawapres Mahfud MD, ini sepertinya juga sudah merasa harus fokus dan menghindari sorotan soal konflik kepentingan, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari kabinet. Kita lihat pernyataannya, ini dia, bahwa Mahfud MD menggarisbawahi kata etika sebagai alasannya untuk mundur. Persoalan etika ini sempat memang menjadi sorotan setelah beberapa kali Prabowo Subianto dianggap menyepelekan etika dari sikap dan juga pernyataannya di depan publik. Mahfud MD bilang, kenapa kami tidak bersikap tinggal gelanggang colong kelayu alias meninggalkan masalah? Karena etika itu ekspresi dari moral, ekspresi dari kejujuran, etika ekspresi dari penghayatan keagamaan dan juga kesantunan budaya. Nah, sebenarnya
apa yang terjadi di kabinet begitu ya? Karena kalau misalnya kita lihat pemirsa, ada informasi bahwa menurut istana pun sebenarnya baik-baik saja. Tapi kita akan coba lihat dari kacamata yang lebih besar. Kita dengarkan pandangan dari pengamat politik berikut ini. Saya berkeyakinan di lingkaran dekat presiden tentu sudah terjadi kompartemenisasi. Jadi sudah ada blok-blok, layer-layer yang sudah difilter sedemikian rupa mana kelompok yang kemudian masuk dalam konteks kalkulasi dan juga lingkaran terdekat presiden yang bisa didiskusikan atau diajak sebagai partner berdiskusi dalam konteks politik praktis terkait dengan proses pemenangan di 2024 ini, mana yang tidak. Mana menteri yang bisa kemudian dalam tanda kutip dikondisikan, mana yang tidak bisa dikondisikan. Nah, oleh karena itu dalam konteks itu sebenarnya akses terhadap data memang bisa tetap dilakukan dalam kapasitas Pak Mahfud misalnya sebagai Menko Polhukam. Tetapi di dalam konteks mempengaruhi titik sentral dari kekuasaan sendiri tampaknya sudah tidak memungkinkan karena Presiden Jokowi dengan statement kemarin sebenarnya dia sudah menciptakan sebuah bridging jembatan yang tampaknya tidak lama lagi dia akan semakin menunjukkan keberpihakan secara terbuka dengan argumen, dengan dalih bahwa memang undang-undang memberikan ruang itu. Problemnya bukan di situ, tetapi bagaimana membuktikan bahwa memang ruang gelap kekuasaan tidak dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat, the invisible hand, sehingga kemudian kekuasaan dijadikan sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pihak tertentu. Ketika kabinet disebut bergejolak, menterinya gerah, target kerja Presiden Jokowi pun tidak tercapai. Tugas-tugas negara pun dibuat jadi abu-abu menjadi kegiatan kampanye. Kami akan membahas gejolak kabinet ini bersama pengamat politik, ada Ikrar Nusa Bakti. Selamat siang, Prof. Ikrar. Selamat siang, Bung Andi. Oke, tapi sayangnya Prof, kita harus jeda dulu. Tapi saya punya satu pertanyaan, jika memang sekarang ini ada gap-gap menteri di kabinet, kenapa menteri ini sebenarnya tidak mundur aja sekalian begitu? Tapi ditahan ya Prof. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda.